kembali lagi di YouTube channel aku di segmen Sense Story. Nah, kali ini aku mau bahas sesuatu yang berbeda nih. Kalau kemarin-kemarin itu di videonya aku bahas perfume-perfume yang memang udah aku pakai bertahun-tahun dan aku suka banget. Kali ini aku mau ngebahas satu brand aja dan itu brand lokal. Sekarang seperti kita tahu lah ya, local brand khususnya untuk perfume udah mulai banyak bermunculan, terutama dalam 1 tahun terakhir. Ada banyak banget, kedepannya akan aku coba dan review mungkin semuanya. Tapi kali ini kita mulai dengan satu brand dulu yang namanya Olu. Lucu ya namanya. Anyway, aku mau disclaimer aja dulu nih, karena ini untuk pertama kalinya aku review satu brand dan semua variannya. Yang namanya perfume itu kan sangat-sangat subjektif ya, sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan di setiap perfume brand, in any perfume brand, pasti akan ada varian-varian yang aku suka dan ada yang aku nggak suka gitu. Jadi mau brandnya Tom Ford kayak Jo Malone, Zara, apapun itu pasti ya ada yang aku suka, ada yang enggak gitu. Begitupun juga kalau aku review brand lokal gitu. Kalau aku ada yang nggak suka bukan karena itu brand lokal, tapi ya memang sudah sewajarnya. Tapi memang ya sejatinya begitulah, di setiap brand itu pasti ada yang kita suka dan juga ada yang enggak gitu. Terus satu lagi aku mau disclaimer juga, kalau yang namanya perfume itu kan berhubungan erat dengan raw materials ya, dan raw materials itu pasti harganya beragam sekali, ada yang sangat-sangat murah, ada yang sangat-sangat mahal. Jadi kalau menurut aku ya perfume itu beragam banget, ada yang memang raw materialnya murah, ada yang memang mahal. Jadi nggak bisa kita terlalu bandingin, ya nggak berarti perfume yang mahal itu raw materialsnya bagus sih. Ada juga yang memang jago aja di branding dan marketing gitu. Jadi tetap harus dilihat case by case. Tapi in general menurut aku perfume yang harganya 200.000 misalnya nggak bisa dong dibandingin dengan perfume yang harganya 2 juta gitu, karena pasti proses pembuatannya, proses mendapatkan idenya, raw materialsnya dan lain-lain itu memang pasti berbeda banget. Makanya harganya juga beda gitu. Jadi you will see seperti apa perfume Olu ini. Oke. Pertama untuk yang belum tahu, perfume Olu ini diluncurkan, baru muncul itu di tahun 2020 sih, tahun ini di awal tahun, kalau nggak salah bulan Januari atau bulan Februari. Foundernya ada 2 orang perempuan. Hai Pamela dan Laura, kalau kamu nonton ini, hai. Foundernya adalah mereka berdua yang memang dari dulu into perfume, into makeup dan juga skincare. Olu bisa dibeli di mana? Tentunya di Beauty Studio. Ada, jadi ini ternyata nggak kelihatan ya. Aku udah gelar semuanya di sini, ternyata kameranya kayaknya abis ini harus aku mundurin. Anyway, ini ada 5 varian, jadi ada yang 50 ml dan ada juga yang 15 ml. Yang 50 ml ini harganya 389.000 dan yang 15 ml harganya 189.000, dan juga ada discovery setnya dimana kamu bisa pilih 3 yang 15 ml ini dan harganya jadi lebih murah. Pertama kita ngomongin packagingnya dulu kali ya. Jadi ini packaging yang untuk 50 ml dan ini yang untuk 15 ml, jadi dua-duanya sama, dapat packaging silindernya gini. Cuma satunya lebih kecil aja. Aku pas pertama kali ngeliat suka banget sih sama packagingnya, kayak wah keren sekali gitu kan, dan nggak kelihatan kalau ini local brand gitu. Kayaknya wow bisa bersaing nih, at least dari foto gitu kan ya, bisa bersaing dengan brand-brand internasional dan juga yang niche brandsnya gitu. Nah ini kalau dibuka, tada, jadi seperti ini. Dan tutupnya ini bisa di reuse untuk jadi misalnya untuk kayak brush holders gitu. Oke banget karena warnanya polos dan size-nya tuh pas banget. Dan kalau ngomongin botolnya, aku juga suka banget karena menurutku ini simple banget sih. Simple dan unisex banget ya kalau lihat dari botol, packaging, dan warnanya.
dipegangnya juga mantep gitu, dan sprayernya juga menurutku pas aja kayak kekuatannya dan juga mist yang dikeluarkan. Kalau yang 15 milinya bentuknya seperti ini, jadi gampang banget diselipin di tas, walaupun tas kecil sekalipun, tapi memang nggak ada tutupnya. Walaupun aku sih lebih seneng ngeliatnya ada tutupnya ya, tapi tetap aja kalau ada tutupnya pun di aku akan gampang hilang sih karena pasti kecil banget. Oke, nah itu sekilas tentang packagingnya. Sekarang kita bahas wanginya seperti apa. Oke, udah dimundurin nih kameranya, jadi harusnya produknya, parfum-parfumnya udah on frame ya, udah kelihatan. Kayak aku juga, jadi aku udah nyobain semua 5-5-nya, wangi 5-5-nya udah aku pakai, terus tadi juga udah aku semprot di smelling paper ini supaya aku bisa cium lagi dry down-nya, karena ini udah disemprot dari sejam yang lalu. Aku juga udah catet kayak dari first impression, notes yang aku endus gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi mari kita mulai dari yang pertama, yang mana dulu ya? Sesuai abjad aja kali ya, yang Ether. Oke, yang Ether ini menurutku wanginya tuh fruity floral atau floral fruity, sedikit manis ketika di spray, tapi bukan yang manis banget. Sedikit mengingatkan aku dengan wine gitu kan, kayak ada manisnya tapi nggak manis-manis banget gitu, atau kayak selai gitu. Nah kurang lebih tuh wanginya seperti itu. Sayangnya aku tuh nggak bisa yang ngedetect specific notes gitu di sini, kayak nggak kebayang ada buah apa, nggak kebayang ada bunga-bungaan apa, tuh sama sekali nggak tercium di sini. Mungkin karena ya nose aku juga masih di SD ya, gitu, belum yang fasih banget. Sebenarnya kalau dilihat dari notesnya itu menarik banget karena ada Darjeeling, dimana itu adalah bahasa Inggrisnya sawo. Yang pun udah lama banget aku nggak melihat dan makan sawo, tapi kayak kebayang sih wanginya tuh seperti apa, sweet but light dan creamy gitu kan, kalau sawo itu. Jadi mungkin di situ aku dapet kayak vibe creamy-nya tuh dari si sawo itu. Terus juga kalau lihat dari notesnya, dari catatannya itu juga ada cucumbernya. Cucumber itu ketimun. Aku sih nggak pernah nyium ketimun ya di satu parfum, tapi biasanya yang suka ada tuh adalah mimosa. Nah mimosa itu menurutku wanginya rada-rada kayak ketimun gitu, dan aku suka banget karena wanginya tuh biasanya menenangkan, sweet tapi light, sedikit green, dan menenangkan banget gitu. Tapi di sini aku nggak bisa detect si cucumbernya itu. Cuma mungkin jadi memberikan efek freshnya itu kali ya. Overall buat aku ketika nyobain Acer ini sebenarnya nggak terlalu berkesan gitu, bukan yang nggak suka tapi juga bukan yang suka banget gitu. Jadi ya it's okay gitu, wanginya bisa diterima, nggak ganggu sama sekali. Terus it's very light juga, jadi kalau buat sehari-hari kalau kamu memang suka wanginya, ini tuh bisa diterima lah sama orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kedua yaitu yang Arkarna, ya kan, abis Ether kita masuk ke Arkarna. Mana ya? Kayaknya aku punyanya yang kecil. Oh, bukan yang ini. Sebentar. Ini yang Arkarna. Arkarna ini menarik sih, karena ketika di spray aku mencium seperti aroma obat batuk. Ngerti kan? Obat batuk tuh yang kayak manis, tapi ada sedikit pedes-pedesnya gitu, agak sedikit pahit, pedes sih ya, kayak pedes dan sedikit mentol gitu. Itu yang aku dapat dari Arkarna. Cuma wangi obat batuknya tuh nggak lama sih, cuma kayak beberapa menit gitu yang mengingatkan aku sama obat batuk. Dan selanjutnya menurut aku yang keluar tuh lebih ke vanilla, bukan vanilla yang manis tapi kayak lebih milky, yang
Tuh ya, menurutku sih ini wanginya lama-lama tuh skin scent banget gitu. Kalau dilihat dari notesnya, dia tuh ada licorice-nya, licorice or licorice. Anyway, itu memang wanginya menurut aku ya itu kayak obat batuk. Dan juga ada almond dan vanilanya. Nah, again, menurutku setelah licorice-nya itu menghilang, yang hadir itu adalah si almond dan vanilla yang memang wanginya tuh nggak terlalu prominent gitu, tapi emang enak dan comforting banget. Menurutku dua-duanya tadi dari si Aether dan Arcana ini, dua-duanya tuh bisa buat sehari-hari banget, wanginya nggak intrusif ya, kecuali yang semprotan pertama tadi ya untuk selama beberapa menit. Tapi akhirnya dua-duanya itu berubah jadi sesuatu yang lebih light. Oke, lanjut ke yang berikutnya yaitu Ego. Ego ini kalau dilihat dari notesnya sih, notesnya itu ada cassis, ada fig, ada geranium, cedar, patchouli dan lain-lain, ada violet juga. Jadi kalau lihat dari notesnya itu kesan yang didapat tuh kayaknya tuh green banget gitu loh. Ya green gitu, kayak banyak daun-daunan, rerumputan gitu. Tapi yang aku dapet sih bukan green notes ya di sini, lebih kayak kan ada blackcurrantnya juga, jadi kayak sedikit lebih manis dan sirupi gitu sih kalau buat aku. Dan Ego ini mengingatkan aku sama salah satu perfumenya Diptyque yang L'Ombre dan Slow. Waktu itu aku sempat cobain kayak sekilas tuh ya rada mirip gitu, tapi aku nggak perhatiin lagi setelahnya dry downnya tuh seperti apa. Kalau Ego ini dry downnya jadi lebih apa ya, lebih warm gitu sih, lebih warm, apalagi waktu aku coba di kulit juga lebih rada creamy dan coconutty gitu loh. Sama seperti dua perfume sebelumnya, menurutku Aether, Arcana dan juga Ego ini agak memiliki profil yang rada-rada mirip gitu. Mungkin ketika kita pertama kali nyobain tiga-tiganya tuh kayak nggak terlalu terasa gitu sebenarnya bedanya tuh seperti apa sih gitu. Tapi memang setelah dipelajari lebih jauh lagi, oke, ternyata memang beda banget gitu, terutama yang Arcana tadi tuh menurut aku paling beda di antara tiga yang udah kita bahas. Oh ya, menurut Laura, salah satu foundernya, Ego ini salah satu yang paling favoritnya buat dia, karena buat dia Ego tuh light, terus juga crisp and green. Lanjut ke yang keempat, yaitu Umbra. Oke, ini Umbra masih di dalam sini. Umbra ini yang paling striking sih ketika di spray pertama kali, menurutku wanginya yang paling beda. Striking as in emang langsung kecium banget gitu wanginya. Dan top notesnya ini adalah lemon, kalau nggak salah Amalfi lemon gitu, jadi berasa banget sih lemonnya. Dan aku rasanya ini sporty banget sih, cowok pasti suka banget sama si Umbra ini, karena memang ya ini perfume sporty dan maskulin yang bisa diterima banget sama cowok, tapi ini unisex, jadi cewek pun bisa pakai Umbra ini. Kalau dilihat dari notesnya, si Umbra ini ada Amalfi lemon, ada grapefruit, tobacco, black pepper, oak moss, dan pine. Tapi kalau pas aku coba, ini tuh lemonnya bukan cuma top yang selewat gitu, jadi pertama di spray itu cologne yang wow, striking, sparkling gitu, ya enak banget, seger, yang hawa-hawa liburan gitu. Dan dia stay di lemony itu lumayan agak lama, baru akhirnya akan lebih sedikit musky kayak mungkin ya dari oak moss-nya itu. Last but not least, karena ini justru favoritnya aku dari semua perfumenya Oulu, yaitu si Zephyr. Zephyr ini aku suka banget karena ini wanginya melati. So if you like jasmine, you like Zephyr. Pertama kali disemprot sih ketika disemprot di kertas, mana ya? Di kertas itu akan terasa sedikit citrusi sih, kayak bergamot atau iya kalau nggak salah emang bergamot deh ya, bergamot, ada lemon. Tapi kalau misalnya di tangan
di kulit langsung. Itu aku tidak mencium si citrus note-nya itu, tapi langsung kecium banget si jasmine-nya. Melatihnya tuh enak. Buat aku melatihnya tuh kayak yang light gitu, light jasmine, slightly sweet, terus yang clean dan sedikit ada green notes-nya gitu. Terus juga lama-lama tuh kayaknya tuh apricotnya tuh keluar gitu. Kayak apa sih, kalau apricot tuh kan kayak lebih creamy gitu ya, lebih creamy, jadi lebih enak banget buat enak banget jadinya di kulit lama-lama gitu. Dan ini tuh salah satu favoritnya Pamela juga. Pamela tuh salah satu foundernya, katanya dia suka ini karena light, terus juga cocok buat sehari-hari. Itu dia 5 varian dari Olu. Kalau mau diurutin dari my most favorite sampai my least favorite, yang pertama yang paling suka adalah Zephyr, kedua Umbra, ketiga Ego, terus Aether, dan Arcana. Jadi worth it nggak sih Olu ini dibeli? Menurut aku worth it banget, apalagi kalau belinya di beauty studio. Karena pertama kenapa ini worth it, ini tuh harganya kan 50, untuk yang 50 ml nggak sampai 400.000 ya. Dengan nggak nyampe 400.000 itu kalian udah dapat sebuah brand yang menurut aku terkonsep dengan cukup baik. Pertama kalau ngomongin kemasan aja nih, packagingnya keren banget sih, bikin kita bangga banget pakai brand lokal. Packaging botolnya ataupun kemasan luarnya yang juga bisa dipakai ulang, itu menurut aku worth to keep. Kedua, menurut aku ini tuh brand perfume yang cukup punya identitas lah gitu. Kalau dibanding dengan beberapa perfume lokal lainnya tuh masih banyak lah yang wangi-wanginya itu terinspirasi dari parfum ABCD yang udah populer gitu. Sementara kalau Olu ini menurut aku enggak sih, walaupun tadi ada satu yang rada-rada mirip, tapi itu tidak bisa terlalu dihindari lah. Pasti akan ada 1-2 perfume yang ini mengingatkan aku sama perfume ini, bukan berarti itu benar-benar terinspirasi dari situ atau meniru perfume itu. Nah, jadi kalau menurut aku kita juga membayar untuk ide yang ada di sini gitu. Karena again, wanginya itu bukan sekedar nyontek, tapi harus di-appreciate juga nih ide, proses penciptaan dari wangi-wangian ini. Karena pasti kan gak gampang ya untuk menciptakan sesuatu wangian, apalagi juga ada rasa dimana kayak ini nanti bisa diterima masyarakat apa enggak ya gitu. Kalau jual yang udah pasti-pasti aja kan gampang, tapi ini tuh enggak, so I really appreciate the process behind it as well. Jujur kalau dari wanginya tuh memang bukan yang groundbreaking banget, tapi yang nggak semua perfume juga harus groundbreaking gitu kan. Apalagi kalau dilihat lagi dari harganya gitu. Untuk perfume yang 50 ml nya nggak nyampe 400.000, menurutku wangi-wangiannya nih cukup bisa diterima oleh kita semua. Gimana? Apakah kamu udah coba perfume Olu? Yang mana favorit kamu? Please share di comment below. Terus juga, oh ya, giveaway. Selalu ada giveaway kan. Aku mau kasih untuk 5 orang, masing-masing akan dapat 2 vial size-nya dari perfume ini. Jadi akan ada 10 vial size yang aku bagiin. Untuk 5 orang, masing-masing akan dapat 2, terserah pilih mau yang mana. Caranya ya komen aja dan bilang mau yang mana dan kenapa. Itu dulu, thank you for watching dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!